Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anita Sulastri, Pita Oktapina Angela, Dini Daryani Iskandar, dan Muhammad Paulus Pangestu. Di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan irisan kerucut. Pendahuluan. Apakah yang dimaksud dengan irisan kerucut? Irisan kerucut dapat dipandang sebagai irisan atau penampang antara bidang datar atau bidang rata dengan permukaan lengkung lingkaran kerucut. Sekarang kita perhatikan suatu garis G yang melalui titik pusat O 0,0 dan membentuk sudut θ dengan sumbu Y. Dengan θ lancip, garis G diputar dengan sumbu Y sebagai sumbu putar. Maka kita dapatkan permukaan lengkung yang disebut permukaan lengkung kerucut lingkaran tegak tanpa daerah lingkaran alas dan daerah lingkaran atas. Sumbu Y adalah sumbu kerucut, garis G adalah garis pelukis. Titik O adalah titik puncak kerucut. Bagian atas dan bagian bawah disebut napa. Jenis irisan berdasarkan letak bidang penampangnya. Yang pertama, titik. Bidang alfa melalui puncak kerucut. Θ sama dengan setengah sudut puncak. Psi sama dengan sudut di antara bidang dengan sumbu kerucut. Di sini diketahui bahwa psi lebih besar daripada θ. Maka jelas bidang alfa mengiris kerucut menurut sebuah titik. Yang kedua, dua garis yang berpotongan. Psi lebih besar daripada O. Jelas bahwa bidang alfa memotong kerucut menurut dua buah garis lurus G dan H yang berpotongan di titik pangkal koordinat atau puncak kerucut. Yang ketiga, garis atau bidang menyinggung garis pelukis. Bila bidang alfa berputar menurut garis G pada gambar, maka garis H makin lama makin mendekati garis G. Pada saat bidang alfa menyinggung kerucut, tentulah garis G sama dengan garis H. Yang keempat, lingkaran. Bidang alfa melalui titik pangkal atau puncak kerucut. Untuk psi sama dengan 90 derajat, artinya bidang alfa tegak lurus sumbu kerucut. Maka irisannya merupakan lingkaran. Yang kelima, parabola. Untuk psi lebih dari θ, artinya bidang alfa sejajar sebuah garis pelukis, maka irisannya merupakan sebuah parabola. Yang keenam, elips. Untuk psi lebih dari θ, artinya bidang alfa tidak tegak lurus bidang kertas. Irisannya merupakan sebuah elips. Yang ketujuh, hiperbola. Untuk psi kurang dari θ, artinya bidang alfa tegak lurus bidang kertas. Maka irisannya merupakan sebuah hiperbola. Definisi umum irisan kerucut. Irisan kerucut adalah tempat kedudukan titik-titik, sehingga perbandingan antara jarak dari titik itu terhadap garis tertentu tetap harganya. Harga tetap ini disebut eksentrisita atau dilambangkan dengan E kecil. Bila E sama dengan 1, irisan kerucut adalah parabola. Bila E kurang dari 1, irisan kerucut adalah elips. Bila E lebih dari 1, irisan kerucut adalah hiperbola. Lingkaran termasuk elips juga, dengan E kurang dari 1 dengan E sama dengan 0. Titik tertentu dalam irisan kerucut disebut fokus. Garis tertentu dalam irisan kerucut disebut direktrik. Contoh soal. Carilah persamaan irisan kerucut dengan direktriknya garis 2x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0, sedangkan fokusnya adalah titik negatif 1, negatif 2, dan eksentrisitasnya yaitu 1. Penyelesaian. Misal, salah satu titik pada irisan kerucut adalah P, X, Y. Perhatikan gambar.
Jarak dari titik P, X, Y pada garis 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0 adalah garis DP sama dengan mutlak 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0 per akar 13. Jarak dari titik P, X, Y ke titik F negatif 1, negatif 2 adalah garis DF sama dengan akar X tambah 1 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat. Karena mutlak garis PF per garis DF sama dengan 1, atau bisa ditulis juga mutlak garis PF per mutlak garis DF. Jika dan hanya jika akar X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 2X dikurangi 3Y ditambah 6 per akar 13. Jika dan hanya jika X tambah 1 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 2X dikurangi 3Y ditambah 6 kuadrat per 13. Kemudian kita operasikan menghasilkan 9X kuadrat ditambah 12XY ditambah 4Y ditambah 2X ditambah 88Y ditambah 29 sama dengan 0. Catatan, dalam parabola, suku-suku yang berderajat 2 dalam X dan Y harus merupakan kuadrat dari suatu suku 2. Jawaban contoh di atas betul karena dalam persamaan 9X kuadrat ditambah 12XY ditambah 4Y kuadrat ditambah 2X ditambah 88Y ditambah 29 sama dengan 0. 9X kuadrat ditambah 12XY ditambah 4Y kuadratnya sama dengan 3X ditambah 2Y kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Daryani Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterangan tentang parabola. Bisa dilihat pada buku Geometri Analitik Bidang halaman 147. Nah, apa sih parabola itu? Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokusnya sama dengan jarak titik-titik itu terhadap direktriknya. Selanjutnya, bila kita telah tentukan direktriksnya D dan fokusnya F, maka kita dapat melukis beberapa titik yang berjarak sama terhadap D dan F. Lalu, jika titik-titik itu dihubungkan dengan suatu lengkungan, maka akan didapat suatu garis lengkung yang bernama parabola. Kemudian, di sini ada beberapa hal yang penting mengenai parabola. Bisa dilihat pada gambar. Nah, yang pertama, titik P disebut puncak dari parabola, lalu titik F disebut titik api atau fokus, yang ketiga garis D adalah direktriksnya, kemudian tali busur melalui fokus disebut tali busur fokus atau focal chord, yang selanjutnya tali busur yang tegak lurus sumbu simetri disebut latus rectum, dan yang terakhir segmen penghubung fokus dengan suatu titik pada parabola disebut jari-jari fokus atau focal radius. Selanjutnya, buka halaman 148. Di sana ada materi mengenai lukisan parabola. Nah, jika kita akan membuat lukisan parabola dengan fokus F dan direktriks D, maka yang menjadi masalah adalah mencari tempat kedudukan titik-titik P sedemikian rupa sehingga mutlak garis PF per garis PP sama dengan 1 atau mutlak garis PF sama dengan mutlak garis PP aksen. Dengan titik P aksen adalah proyeksi titik P pada direktriks. Nah, bisa dilihat pada gambar 4.12, di sana adalah gambarnya. Nah, sekarang bagaimana sih mencari titik-titik P secara geometris? Nah, di sini ada salah satu di antaranya langkah-langkah mencari titik P secara geometris. Bisa dibuka, masih dilanjut pada halaman 148. Di sana ada beberapa langkah, yaitu 7 langkah untuk mencari titik
P secara geometris itu sendiri. Nah, untuk melihat gambarnya, lihat pada gambar 413. Di sana gambar dari langkah-langkah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Oktavina Abila akan menjelaskan tentang persamaan sederhana parabola. Di sini terdapat gambar grafik persamaan sederhana parabola dengan keterangan bahwa titik 0,0 merupakan titik puncak parabola, titik FA,0 merupakan titik fokus parabola, kemudian garis X sama dengan negatif A merupakan garis direktrix, sumbu X merupakan sumbu simetri. Kemudian di sini kita akan membahas mencari persamaan-persamaan parabola yang mempunyai fokus FA,0 dengan A lebih besar dari 0 dan direktriksnya X sama dengan A atau puncaknya titik pangkal. Kita bisa tinjau untuk suatu titik P, X, Y yaitu suatu titik pada parabola. Maka dipenuhi mutlaks garis FP sama dengan mutlaks garis PP aksen. Dengan P aksen adalah proyeksi titik P pada direktriks. Maka diperoleh akar X kurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlaks X tambah A. Kedua ruas dikuadratkan, maka kita peroleh X kurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah A kuadrat. Kemudian kita kurangkan kedua ruas, maka kita dapatkan Y kuadrat sama dengan X tambah A kuadrat dikurangi X kurangi A kuadrat. X tambah A-nya kuadratkan dan X kurangi A-nya juga kuadratkan. Kita dapatkan persamaan Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah A kuadrat kurangi X kuadrat tambah 2AX kurangi A kuadrat. Maka kita bisa kurangkan X kuadrat dengan X kuadrat, A kuadrat dengan A kuadrat. Hasil akhirnya yaitu Y kuadrat sama dengan 4AX. Bangun aljabar, Y kuadrat sama dengan 4AX disebut persamaan parabola dengan fokus F, A,0 dan D, X sama dengan negatif A atau puncak di titik pangkal 0,0. Kemudian ada persamaan-persamaan lain parabola untuk fokusnya titik negatif A,0 dengan A lebih besar dari 0, direktriksnya garis X kurangi A sama dengan 0 atau X sama dengan A, maka persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan negatif 4AX. Pada gambar grafiknya yang menghadap ke kiri. Untuk fokusnya titik 0,A pada sumbu Y dan direktriksnya garis Y tambah A sama dengan 0 atau Y sama dengan negatif A, maka persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4AY. Gambar grafiknya yang menghadap ke atas. Untuk fokusnya titik 0, negatif A dan direktriksnya Y kurangi A sama dengan 0 atau Y sama dengan A, maka persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan negatif 4AY. Gambar grafiknya yang menghadap ke bawah. Jadi untuk A lebih besar dari 0, grafik persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan 4AX terbuka ke kanan, Y kuadrat sama dengan negatif 4AX terbuka ke kiri. Kita dapat simpulkan bahwa persamaan yang Y kuadrat grafiknya terbuka ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian untuk X kuadrat sama dengan 4AY terbuka ke atas, X kuadrat sama dengan negatif 4AY terbuka ke bawah. Kita simpulkan untuk persamaan parabola yang X kuadrat maka menghadapnya ke atas atau ke bawah. Secara umum dapat dituliskan A bilangan real. Persamaan parabola adalah Y kuadrat sama dengan 4AX atau X kuadrat sama dengan 4AY. Persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4AX atau X kuadrat sama dengan 4AY akan ditinjau dari bentuk persamaan umum irisan kerucut, yaitu AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY tambah F sama dengan 0. Maka bentuk persamaan yang didapat adalah CY kuadrat ditambah DX sama dengan 0
AX kuadrat ditambah EY sama dengan 0. Bila A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka persamaannya menjadi Y kuadrat sama dengan negatif D per CX atau X kuadrat sama dengan negatif E per AY. Dengan negatif D per C sama dengan negatif E per A sama dengan negatif 4A, dan A merupakan bilangan real. Kemudian di sini saya akan menjelaskan latus rektum parabola. Apa sih latus rektum parabola itu? Latus rektum adalah tali busur yang melalui titik fokus dan titik fokus tegak lurus dengan sumbu simetri. Latus rektum parabola adalah tali busur atau berupa garis lurus yang sejajar dengan direktriksnya dan melalui titik fokus pada kurva hasil irisan kerucut. Dilihat pada gambar tersebut ya. Gambar tersebut merupakan persamaan sederhana parabola Y kuadrat sama dengan 4AX. Persamaan latus rektum parabola adalah garis X sama dengan A. Maka koordinat titik ujung latus rektum yaitu Y kuadrat sama dengan 4AX. Y kuadrat sama dengan 4 kali A. X-nya udah diketahui A, maka jadi Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, maka hasilnya yaitu Y sama dengan plus minus 2A. Maka koordinat titik ujung latus rektum yaitu A, 2A dan A, negatif 2A. Nah, selanjutnya adalah persamaan parameter parabola yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Paulus Pangestu. Nah, bentuk persamaan sederhana parabola dapat pula dinyatakan dalam bentuk parameternya, yaitu X sama dengan K1T kuadrat dan Y sama dengan K2T kuadrat. Keterangan dengan T adalah parameter, K1, K2 adalah konstanta yang tidak sama dengan 0. Nah, kemudian cara pertama yaitu dengan menggunakan eliminasi. Jadi, cara 1 jika T dieliminasi. Nah, kita anggap saja bahwa Y sama dengan K2T kuadrat itu adalah persamaan pertama. Dan X sama dengan K1T kuadrat ini adalah persamaan kedua. Nah, kita akan menguji persamaan Y sama dengan K2T kuadrat. Sehingga membutuhkan persamaan lain, yaitu X sama dengan K1T kuadrat. Nah, X sama dengan K1T kuadrat harus diubah dalam bentuk T kuadrat, sehingga T kuadrat sama dengan X per K1. Nah, kemudian substitusikan pada persamaan Y sama dengan K2T kuadrat. Nah, bentuknya menjadi Y sama dengan K2 dikali X per K1 dikuadratkan. Atau kita ubah dalam bentuk X kuadrat, yaitu X kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2 kuadrat dikali Y. Nah, kemudian bila K1 kuadrat per K2 kuadrat itu adalah 4A, maka persamaan menjadi, nah sebelumnya X kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2 kuadrat dikali Y. Nah, yang K1 kuadrat per K2 kuadrat itu diubah menjadi 4A. Sehingga X kuadrat sama dengan 4AY dengan A positif atau negatif. Nah, kemudian cara kedua dengan T dieliminasi. Nah, kan tadi udah menguji Y sama dengan K2T kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menguji X sama dengan K1T kuadrat. Untuk menguji X sama dengan K1T kuadrat membutuhkan persamaan yang lain, yaitu Y sama dengan K2T kuadrat. Nah, Y sama dengan K2T kuadrat ini harus diubah dalam bentuk T kuadrat, sehingga T kuadrat sama dengan Y per K2. Nah, kemudian substitusikan T kuadrat sama dengan Y per K2 itu pada persamaan X sama dengan K1T kuadrat, sehingga dihasilkan X sama dengan K2 dikali Y per K1 dikuadratkan, atau kita ubah dalam bentuk Y kuadrat,
Sehingga Y kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2 kuadrat dikali X. Nah, bila K1 kuadrat per K2 kuadrat itu adalah 4A, maka persamaan menjadi, nah tadi kan Y kuadrat sama dengan K1 kuadrat per K2 kuadrat dikali X. Nah, yang ininya itu diubah menjadi 4A. Nah, sehingga Y kuadrat menjadi 4AX dengan A positif atau negatif. Nah, kemudian pemakaian parabola. Nah, yang pertama, jalannya lintasan peluru yang keluar dari senapan atau meriam atau penembak lainnya bila hanya dipengaruhi oleh gaya berat. Nah, lihat pada gambar di bawahnya, yaitu ada sebuah lintasan di mana lintasan tersebut ada meriam yang sedang mengeluarkan peluru. Nah, sehingga ketika pelurunya itu dikeluarkan, maka akan membentuk lintasan parabola. Nah, lintasan parabola ini dipengaruhi oleh gaya berat. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila penempatan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk parabola, maka sumber cahaya itu dapat ditempatkan pada koordinat titik fokusnya sehingga akan paling terang. Jadi apabila kita menempatkan suatu sumber cahaya yang sejajar, bukan sejajar, yang bertepatan dengan titik fokusnya, maka itu akan menjadi paling terang karena ketika sumber cahaya itu menembus titik fokusnya, maka akan terpantul ke dalam parabolanya. Nah, setelah terpantul pada parabola, akan dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu X-nya. Nah, di sini awalnya itu adalah memiliki satu sumber cahaya, kemudian ketika menembus titik fokus dan dipantulkan ke parabola, membentuk sumber cahaya yang lain sehingga membuatnya lebih terang. Nah, kemudian yang ketiga, apabila suatu jembatan atau jalan yang bergantung seperti kabel, maka walaupun merata horizontal tetapi sebenarnya berbentuk parabola. Nah, mungkin kalian sudah pernah berjalan di suatu jembatan yang secara tidak langsung itu terlihat seperti horizontal, lurus, tetapi jembatan itu melengkung, layaknya berbentuk seperti parabola.